Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar masih di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 4 yaitu perkembangan teknologi transportasi, muatan pelajaran matematika dan SPDP. Hari ini anak-anak kita akan belajar menentukan keliling benda berbentuk bangun datar dengan satuan baku. Benda berbentuk bangun datar dapat dihitung kelilingnya. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membentuk bangun datar tersebut. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan satuan baku, misalnya sentimeter dan meter. Perhatikan contoh berikut. Bagian atap sebuah bus seperti gambar di samping tampak berbentuk persegi panjang, sehingga keliling atap bus tersebut panjang sisi atas 12, kemudian sisi kanan 4 cm, kemudian sisi bawah 12 cm, kemudian sisi kiri 4 cm, sehingga keliling atap bus tersebut adalah 32 cm. Nah, coba kita lihat bangun datar persegi panjang. Kita ketahui bahwa panjang sisi atas itu sama dengan sisi bawah, yaitu 15 cm. Kemudian panjang sisi kanan sama dengan panjang sisi kiri, yaitu 8 cm. Sehingga keliling bangun datar tersebut adalah panjang semua sisi, yaitu 15 cm, kemudian ditambah 8 cm, kemudian ditambah 15 cm, kemudian ditambah 8 cm, sehingga jumlahnya adalah 46 cm. Jadi keliling bangun datar tersebut adalah 46 cm. Nah, coba kita menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku. Perhatikan contoh berikut. Gambar A. Gambar A itu adalah gambar persegi. Kita ketahui bahwa persegi itu panjangnya sama. Nah, di situ ada angka 25 cm. Sisinya adalah 25 cm, sehingga kelilingnya adalah sisi kanan 25 cm, kemudian sisi atas 25 cm, sisi kiri 25 cm, dan sisi bawah 25 cm, sehingga kalau dijumlahkan sama dengan 100 cm ya, atau 4 kali 25. Kenapa? Karena persegi itu mempunyai 4 sisi yang sama panjang, sehingga 4 kali 25 sama dengan 100 cm. Begitu juga dengan keliling yang B. Keliling bangun yang B itu juga mempunyai
sisi yang sama panjang, yaitu 22 cm, sehingga 22 ditambah 22 ya, ditambah 22 ditambah 22 ditambah 22, sehingga hasilnya adalah 88 cm ya. Kemudian anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Kita lihat bangun persegi ya. Kita ketahui bahwa panjang sisinya adalah 10 cm. Maka keliling bangun datar tersebut adalah sama dengan panjang semua sisi, sehingga 10 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm, sehingga jumlahnya adalah 40 cm. Jadi keliling bangun datar tersebut adalah 40 cm. Nah, kita lanjut ya anak-anak ya. Bagaimana kita menyelesaikan soal cerita tentang keliling bangun datar? Ayo kita perhatikan contoh soal berikut. Made gemar bermain sepeda. Made bermain sepeda di sekeliling tepi lapangan yang berbentuk persegi panjang. Jika panjang dan lebar lapangan berturut-turut adalah 16 meter dan 12 meter, berapa panjang lintasan yang dilalui sepeda Made dalam satu kali putaran ya. Coba kita lihat. Nah, penyelesaiannya adalah bentuk lapangan dapat digambarkan seperti gambar di samping ya. Seperti ini ya anak-anak. Kita gambar seperti gambar di samping. Kemudian panjang lintasan yang dilalui sepeda Made dalam satu kali putaran itu sama dengan keliling persegi panjang, sehingga kelilingnya adalah 16 ya, ditambah 12 ditambah 16 kemudian ditambah 12, sehingga hasilnya adalah 56 meter. Jadi panjang lintasan yang dilalui sepeda Made dalam satu kali putaran adalah 56 meter. Nah, untuk membuat gambar bangun datar dan menentukan kelilingnya, kita dapat membuat sebuah gambar bangun datar dan menentukan kelilingnya dengan bantuan penggaris. Kita lihat bangunan yang ini adalah bangunan persegi, yaitu ya, kita kalau menggunakan penggaris yaitu 2 cm, sehingga keliling perseginya adalah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, sehingga hasilnya adalah 8 cm. Kemudian ya, bangun datar yang berikutnya adalah keliling dari segitiga sama sisi ya. Kita hitung yaitu 5 cm, sehingga kelilingnya adalah 5 ya, ditambah 5 ditambah 5, sehingga jumlahnya adalah 15 cm. Nah anak-anak, alhamdulillah materi hari ini untuk matematika sudah paham ya semuanya. Nah, untuk tugas hari ini adalah di tugas matematika di buku Bepetik halaman 122 nomor 1 sampai 5. Silakan anak-anak bisa mengerjakan. Setelah mengerjakan, silakan anak-anak mengirim tugas matematikanya di
Classroom. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali masih di subtema 7. Di tema 7 subtema 4 tentang perkembangan teknologi transportasi, muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Membuat karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong, lipat, dan sambung adalah teknik-teknik dasar dalam membuat sebuah bentuk seni rupa. Bentuk seni rupa dibuat pada sebuah bidang seperti kertas, kardus, kain, atau benda dua dimensi lainnya yang mudah dilipat. Berikut langkah membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Yang pertama, menggambar pada bidang datar. Kemudian yang kedua adalah potong gambar tersebut dengan gunting atau cutter. Kemudian yang ketiga adalah setelah bidang datar dipotong, bidang datar tersebut disambung dengan menggunakan perekat seperti lem, double tip, selotip, atau perekat lainnya. Kemudian yang keempat adalah karya seni selesai dibuat. Nah, ini adalah contoh karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, anak-anak, untuk menghias bagian utama karya seni rupa dapat dilakukan dengan teknik aplikasi. Teknik aplikasi dilakukan dengan cara menempelkan hiasan-hiasan pada bagian utama karya. Hiasan yang ditempelkan dapat berupa karton, kardus, atau bahan lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh perahu yang sudah dihias ya dengan menggunakan teknik aplikasi tersebut. Nah, anak-anak, hari ini hari yang sangat spesial ya. Hari yang sangat spesial. Nah, tugas yang kedua adalah di SPDB adalah ayo kita membuat video karya seni rupa dengan teknik aplikasi. Ya, yang pertama adalah kalian membuat karya seni rupa transportasi dengan teknik aplikasi. Kemudian bahan yang digunakan bisa dari bahan bekas seperti kardus, botol, ya, plastik, dan lain-lain. Nah, ini bagian yang ketiga adalah Pak Guru akan menilai dari hasil karya kalian mulai dari persiapan bahan dan alat yang digunakan, kemudian video tentang bercerita proses pembuatannya, kemudian yang ketiga adalah hasil dari kreativitas dari kalian semuanya ya. Saya kira ini kalian mempunyai kreativitas yang bagus dan masing-masing punya ciri khas. Nah, untuk bisa memahami bagaimana membuat karya seni rupa dengan teknik aplikasi, bisa kalian lihat di halaman 105 di buku Bu Petik. Itu juga di situ sudah ada cara membuat mainan dari kardus susu. Nanti tolong dibuatkan video mulai dari persiapan bahan dan alat yang digunakan, kemudian kalian cerita bagaimana proses pembuatannya, kemudian kalian tampilkan hasil dari kreativitas kalian masing-masing. Nah, terima kasih dari Pak If, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.